Di tengah kota Yogyakarta masih berdiri megah bangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangunan bersejarah ini selain menjadi titik pusat kota, juga menjadi titik pusat kebudayaan Jawa Mataram. Keraton yang indah ini sedang dipugar secara cermat mengikuti pola arsitektur tradisional yang masih dipertahankan hingga sekarang. Kesibukan ini tidak terlepas dari rangkaian upacara penobatan raja dari keturunan Raja-Raja Mataram di Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum, yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 1989 untuk menggantikan ayahandanya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang telah wafat pada tanggal 3 Oktober 1989 di Amerika Serikat. Penobatan dalam bahasa Jawa disebut jumenengan dalem, merupakan peristiwa besar yang akan menunjukkan kesinambungan keturunan Raja-Raja Mataram. Maka dari itu, peristiwa ini dipersiapkan dengan matang dalam waktu yang panjang, dengan pemikiran yang dalam serta persiapan lahir dan batin. Menjelang hari penobatan, sesuai dengan tuntutan adat keraton, calon sultan harus mengadakan ziarah ke makam leluhurnya. Ziarah ini merupakan awal upacara, yaitu jatuh pada tanggal 1 Maret 1989. Makam yang pertama adalah makam Kota Gede, yang terletak 6 km dari Yogyakarta. Di pemakaman ini bersemayam para pendahulu kerajaan Mataram, di antaranya Ki Ageng Pemanahan. Keesokan harinya, calon sultan menuju makam Pajimatan Imogiri yang didirikan oleh Sultan Agung. Dalam bahasa Jawa, ziarah ke makam leluhur disebut nyekar. Artinya menaburkan bunga yang harum sebagai perlambang tekad hati seseorang untuk tetap harum dalam menjalani hidup ini. Nyekar juga berarti memberi penghormatan kepada leluhur yang telah mengharumkan pribadinya di depan Sang Murbeng Dumadi. Dalam acara nyekar di Imogiri, pertama-tama calon sultan dan kerabatnya menghadap makam Sultan Agung dan kemudian keturunannya sampai ke Hamengkubuwono ke-9. Hari-hari berikutnya adalah upacara ngebluk dan ngapem untuk upacara labuhan, upacara sugengan, dan persiapan batin lainnya. Bahkan calon sultan sendiri yang telah sibuk melaksanakan upacara menjelang jumenengan dalem sesuai dengan tuntutan adat, tidak melepaskan begitu saja upacara mempersiapkan busana.
Busana calon raja yang disimpan di Proboyekso, tempat yang paling keramat, diambil dengan prosesi kecil yang khidmat. Meskipun calon sultan dalam kehidupan sehari-harinya lebih menyukai busana kaos yang melambangkan sikap modern, praktis, dan tidak formal, namun dalam hal upacara yang menyangkut tradisi, beliau menginginkan segalanya dijalankan secara sempurna dan sesuai dengan tuntutan adat. Malam menjelang penobatan, kota Yogyakarta seperti terlelap dalam mimpi masa lampau. Suatu acara besar akan dimulai bersamaan dengan terbitnya matahari pada hari Selasa Wage, tanggal 29 Rejab Wawu 1921 atau tanggal 7 Maret 1989. Para abdi dalam keparak membuka pintu Proboyekso. Segala pusat upacara selalu diawali dari sini. Proboyekso melambangkan pusat pemelihara sinar kekuasaan, namun juga pusat hati yang paling dalam. Meskipun hari masih gelap benar, di Keraton Kilen yang terletak di bagian barat keraton, tempat kediaman calon sultan, para abdi dalam sudah bangun dan sibuk berbusana, berhias diri secara tradisional yang begitu pelik dan menyita waktu. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum yang akan dinobatkan sebagai raja terpaksa melepaskan kaos kegemarannya dan merelakan diri didandani oleh abdi dalam Reh Kawedanan Hageng Punokawan Krido Mardowo dalam busana kebesaran Raja Mataram. Meskipun jiwanya modern, namun tradisi tetap dijunjung tinggi. Misalnya, dalam busana, ia ingin sekali tidak menyimpang dari tradisi yang telah berlaku sebelumnya. Busana yang hendak dikenakannya adalah busana yang sama coraknya dengan busana yang dikenakan ayahandanya ketika dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sebagai pelengkap busana, keris pusaka yang harus diselipkan di balik punggung masih tersimpan di Gedong Kuning. Tak seorang pun yang berani mengambil pusaka itu kecuali calon raja sendiri. Namun, bagi seseorang yang sudah berbusana sedemikian peliknya, sungguh merepotkan bila pusaka itu diambil sendiri. Ia segera mengirim utusan, yaitu adiknya, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Joyo Kusumo, untuk mengambil keris pusaka itu. Kalau ayahandanya mengenakan keris Kanjeng Kiai Joko Piturun, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum memilih keris Kanjeng Kiai Hageng Kopek sebagai keris pusakanya. Adapun keris Kanjeng Kiai Hageng Kopek adalah keris yang paling tinggi kedudukannya, keris yang berasal dari Sunan Kalijogo, salah seorang wali dari 9 wali Songo. Keris itu mengisyaratkan makna bersatunya ulama dan umaroh. Di depan bangsal Kencono, nampak para Gusti Bendoro Pangeran, Bendoro Putro Sentono Dalem, para abdi dalem, terdiri dari para abdi dalem pametaan, abdi dalem tingkat bupati, dan abdi dalem lainnya telah menghadap tersebar di pelataran Proboyekso. Sementara itu, warga kota Yogyakarta datang berbondong-bondong di alun-alun utara. Mereka ingin sekali menyaksikan, bahkan ingin larut dalam upacara yang khidmat ini.